kota-kata masih ada mata yang hening pandang, mata waktu, mata sunyi memanggil menelan. Seperti gua yang menyimpan hangat di dalam jeruk cinta yang haus warna, jeruk perempuan. Malam ini aku akan tidur di matamu, malam ini aku akan tidur di matamu, malam ini aku akan tidur di matamu, malam ini aku akan tidur di matamu. Di kota-kata masih ada mata yang hening panjang, mata waktu, mata sunyi memanggil mendengar. Seperti gua yang menyimpan hangat di dalam jeruk cinta yang haus warna, jeruk perempuan. Malam ini aku akan tidur di matamu, malam ini aku akan tidur di matamu, malam ini aku akan tidur di matamu, malam ini aku akan tidur di matamu. Malam ini aku akan tidur di matamu, 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 malam ini aku akan tidur di matamu. Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif pastinya ya. Dan Anda kawan yang malam hari ini sempat bergabung di sini bisa ya manfaatkan layanan telepon kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk ikutan
ya ingin menanggapi, merespon apa yang nanti sepanjang 2 jam ini kita bahas ya, silakan. Apa sih yang kita bahas malam hari ini? Nah, yang kita bahas adalah apa ini? Saya dapat buku nih. Nah, yang kita bahas adalah naskah drama Luput dari Jejak Ingatan. Wah, apa sih maksudnya? Jadi maksudnya gini. Kita tahu ya, yang namanya karya sastra, entah itu puisi, entah itu prosa, lebih banyak dibukukan, didokumentasi secara rapi gitu kan. Dengan kata lain, banyak nih para sastrawan yang bergelut di puisi dan prosa, entah itu cerpen, novel, roman, dan lain sebagainya. Ini mereka agak lumayan diuntungkan dengan penerbitan buku. Persoalannya ada pada naskah drama. Sampai hari ini sangat sedikit penerbitan naskah drama. Bisa dihitung dengan jari. Ya memang katakanlah misalkan Rendra pernah bukan Rendranya sendiri ya, tapi Burung Merak. Burung Merak Press yang menerbitkan naskah Mastodon. Terus kemudian ada juga naskah-naskah dari Saini KM kalau tidak salah. Terus hanya beberapa. Nah, ini menjadi persoalan bagaimana kemudian akhirnya drama bisa dikenal oleh masyarakat, bahwa drama tidak sebatas dipentaskan tapi juga ditulis. Nah, malam hari ini ada nih bintang tamu istimewa yang sudah jauh-jauh hadir dari Jogja. Oh. Aduh Mas Bowo, gimana? Aku manggilnya Bowo apa Abror nih? Apa saja. Bowo aja ya. Kayaknya lebih asik deh. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Mas Tribut, luar biasa. Perjalanan lancar ya? Lancar banget. Asik. Lewat tol? Lewat tol. Lewat tol keluar mana tuh? Pekalongan Pasar Batik. Oh, Setono. Setono. Lama ya di Jogja ya? Karena memang sudah tinggal di sana, beranak pinak toh. Berapa sekarang anak? Ekornya udah panjang bos. Wah, mantap. Berarti tanggung jawab semakin semakin besar ya. Nah, oke, malam hari ini kita mau ngobrol banyak nih dengan Bang Bowo, Mas Bowo ini kaitannya dengan naskah drama. Tapi ngomong-ngomong, aktivitas ngapain sih di Jogja? Kalau aktivitas real memang bisnis ya. Jadi memang kalau untuk kepenulisan sifatnya lebih sampingan lah ya. Hobi saja. Ya, hobi. Kadang-kadang kan kita sebagai orang hidup itu kan butuh tempat persinggahan tuh. Iya, banget. Ya, jadi memang pada akhirnya saya jadikan menulis itu ya aktivitas di tempat persinggahan. Jadi biar balance gitu, biar tetap jadi manusia gitu maksudnya. Oke, nggak terlalu keburu ini ya, nggak terlalu memburu benefit itu. Untung rugi terus. Ya, artinya kan jadi biar seimbang gitu loh. Iya. Jasmani rohaninya itu seimbang. Wah, mantap. Ini kayaknya. Dapat itu. Ini kayaknya sudah dari awal aja sudah agak lumayan berat nih. Aduh, seru. Tapi bisnis apa di Jogja? Aku ada perusahaan yang kudirikan bersama beberapa rekan, bergerak di bidang digital business development ya, konsultan ya. Nah, saat ini kita sedang menangani digitalisasi dari beberapa perusahaan di Jogja, termasuk UMKM untuk GUS digital. Jadi kita memberikan pelatihannya, menyediakan aset-aset digitalnya dan lain sebagainya, pendampingan dan lain sebagainya, lebih ke arah itu sebetulnya. Dan ya pada akhirnya sibuknya di situ, aktivitas hari-harinya habis di situ. Begitu bosku. Keren. Saya jadi ini tertarik nih. Apa kita ubah aja temanya? Berubah ya? Digital marketing gitu. Itu bidang di digital marketing. Ya, di digital marketing. Jadi kita lebih menangani bagaimana membantu para pemilik perusahaan, khususnya UMKM,
untuk memiliki saluran pemasaran khususnya digital. Kemudian kita juga bersinergi dengan Pemda Ya. untuk pendampingan UMKM itu. Wis, Jadi mantap. pelatihan-pelatihan kepada mereka bagaimana memanfaatkan media-media digital itu sebagai alat untuk atau sarana pendukung untuk penetrasi. Oke. Jadi lebih ke situ sebetulnya. Ini kayaknya apa ya? Mas Bowo ini pinter apa ya istilahnya? Pinter baca peluang nih kayaknya nih. Iya, ya gimana ya? Orang bisnis. Ya kan? Tapi bukan hanya bisnis ya. Orang itu memang harus pinter cari peluang sih. Betul. Nah, makanya di tengah-tengah digitalisasi, kita kan akhirnya hari-hari kita kan disibukkan dengan layar. Betul. Orang kadang-kala lupa bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang hilang dari bagian dirinya. Salah satunya adalah berinteraksi secara langsung. Ya. Nah, termasuk misalkan nonton pementasan drama. Wah, Ya, ya itu tadi itu jadinya kan semacam jadi kayak villa ya, tempat persinggahan gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. kesel gitu, capek gitu. Nonton teater lah, gitu kan. ah. Nah, cuman memang untuk belakangan terakhir ini kan memang secara kuantiti pertunjukan-pertunjukan teater di Jogja sendiri kan mengalami penurunan. Tidak seperti dulu. Ya. Kalau dulu kan banyak, hampir setiap akhir pekan itu pasti ada. Tapi sekarang itu belum tentu ada. Oh, Ya gitu. saya kira semua terjadi ya di Semua kota di semua kayaknya kota ya, di semua daerah. Ya seperti itu. Jogja aja sudah kayak gitu, apalagi di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu tantangannya ya. Tantangannya untuk bagaimana kemudian kita kembali membumikan kembali teater ini kepada generasi terbaru, Gen Z sekarang. Itu dia. Ya kan? Karena kan memang tantangan besarnya di situ. Mereka terbiasa nonton atau beraktivitas dengan media sosialnya dan sebagainya yang sangat pragmatis itu. Betul. Hari-hari mereka sibuk dengan scrolling dan sebagainya. Artinya kan ini menjadi satu tantangan bagaimana menggeser habit mereka dari kebiasaan-kebiasaan digital itu untuk kita bumikan kembali agar mereka lebih mengenal budayanya. Iya. Ya kan, lebih kreatif. Betul. Dan lain sebagainya. Begitulah. Dan mengenal dirinya sendiri. Yes, Itu paling penting tuh. Betul. Jangan sampai kita akhirnya ketuker. Identitas kita jadi AI. Ya, benar betul. Iya kan? Iya, betul sekali. Itu terjadi loh. Iya. Dulu itu kan ada yang namanya avatar itu ya. Kalau dulu kan sebelum ada AI itu kan kita mengganti identitas kita dengan avatar itu avatar, tadi. betul. Nah, itu kan di satu sisi iya itu akan membantu, tapi di sisi lain jangan-jangan identitas kita sudah ketuker sama dia. Nah, benar. Jadi sekarang eranya memang sudah sangat berubah Banget. ya, Ngerasain sekali. banget ya. Berbeda sekali dengan dulu ya. Kalau saya sering mengilustrasikan begini, dulu waktu saya kecil itu seringkali disuruh orang tuanya, Ya. ya kan? Nggak mau pasti dimarahin. Ya. Nah, begitu kita dewasa dan jadi orang tua, anak nyuruh orang tuanya. Jadi tetap saja tidak bergerak gitu. Artinya ini kok dulu diseneni bapakku, saiki diseneni anakku kok podo gitu. Terjepit ya. Posisinya terjepit. Aduh, gitu. Tapi ini kita akan coba telusur satu persatu Yes. ya, berkenaan dengan ini tadi naskah drama yang kemudian akhirnya agak tersingkir dari dunia penerbitan. Dan malam hari ini ada satu hal yang menarik ya, karena saya baru aja nih dapat naskah dramanya karya Mas Bowo ini yang dibukukan. Judulnya Karikatur dari Negeri Retak. Woi. Ini diterbitkan Araska Publisher. Ya, salah satu penerbit mayor di Jogja. Di Jogja ya? Ya. Wah. Itu kebetulan kan owner dari Araska ini sastrawan ya. Siapa sih? Teguh Winarso AS. Oh, iya. Yang dulu menang Kompas itu, Bidadari Bersaya Belati itu. Iya. Nah, beliau ownernya itu. Oh, Nah, saya gitu. banyak dibantu beliau. Mantap. Susah nggak sih nerbitin ini? Nanti deh. Siapa tahu ada peluang juga. Oke. Aku pengen nitipin naskah gitu. Boleh bos. Banyak naskahku yang terbengkalai Iya. belum tereksekusi. Sebetulnya sama Mas Ribut. Jadi
naskah ini kan sebetulnya naskah-naskah lama ya. Naskah-naskah lama yang saya tulis mungkin di kisaran tahun sekitar 2000-an awal. Oh, 2000-an awal ini yang padahal 2025. Nah, makanya artinya secara materi kan tinggalan banget ya. Sehingga ketika kemudian itu mau diterbitkan jadi buku, memang ada upaya untuk menyegarkan kembali. Ah, itu dia. Menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu kan bangsa ini gitu. Isu-isunya apa. Tetapi rupa-rupanya secara isu global dari meskipun kita sudah berganti tahun begitu panjangnya, tetap ininya sama. Masih relevan ya. Masih sama, iya. Tidak banyak yang berubah, isu-isunya sama, yang dibahas tetap perut yang lapar begitu kan. Artinya itu masih menjadi problem-problem yang memang harus kita suarakan, ya kan. Tetapi mungkin dengan cara yang mungkin berbeda ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kita bisa bicara jauh lebih keras begitu. Ya, apalagi ya, tahun-tahun awal 2000 itu kan awal-awal reformasi gitu kan. Ya. Ketika keran suara itu dibuka begitu kan jadi seru itu biasa seru, kan. Benar. Nah, sehingga mungkin perlu menggunakan gaya yang sedikit berbeda untuk kemudian mengangkat isu itu agar tetap sampai khususnya bagi pembaca atau penikmat ya kan yang hari ini khususnya generasi Z gitu kan. Sehingga memang ada beberapa sedikit penyesuaian ya. Ada penyegaran lah ya. Penyegaran. Karena kan gini, jarak bahasa itu kan juga terasa nih. Ya. Angkatan 80-an, 90-an, 2000-an itu kan sudah beda bahasanya. Iya, betul. Gaya ungkapnya udah beda. Betul. Tambah lagi yang sekarang. Iya, benar. Ya kan sekarang itu kan gaya bahasanya lebih ke digital banget. Betul. Nah, ini juga mengalami hal semacam pasti. itu. Jadi ada beberapa contoh yang kecil sekali. Itu kan sebelumnya ada adegan misalkan baca koran gitu ya. Kalau adegan baca koran itu mungkin tetap saya tampilkan hari ini di naskah yang sekarang saya buat itu. Mungkin agak sedikit kurang relate ya dengan budaya literasi sekarang gitu kan. Betul. Artinya anak-anak kita sekarang mereka relatif tidak pernah kenal koran gitu. Ya kan, yang mereka baca barangkali lewat gadgetnya dan sebagainya begitu kan. Sehingga memang perlu ada penyesuaian adegan. Yang tadinya baca koran dia membaca informasi itu melalui gadgetnya dan lain sebagainya. Jadi penyegaran itu salah satunya untuk mendekatkan isu itu kepada generasi terbaru sekarang ini. Ini asik nih. Ini bakal jadi obrolan seru nih. Karena kita kayaknya obrolannya akan semakin seru ya. Dan karena gini, kita akan ngobrolin pada sisi isu-isu apa sih yang seru di dalam buku ini. Okay. Sambil nanti mungkin di bagian-bagian selanjutnya kita akan coba ulas tentang kenapa sih naskah drama itu sangat sulit untuk diterbitkan. Nah, sebelum ke sana saya akan hadirkan terlebih dahulu satu musik yang dibawakan oleh, karena ini orang Jogja ya. Apa itu? Saya hadirkan dulu deh Sinten Remen. Saya suka itu. Iya kan? Yeah. Seru kan? Seru. Ada Generasi Neon untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Anak berondong dugem tebar pesona. Oke punya doku gandeng doinya. Numpang begen jadi seleb. Bokap nyokapnya tajir, selalu minta ditransfer. Buat kencan plus gitu loh. Emang gue pikirin. Juta kagak level, yang penting matching. Ngegebet doi, hasil chatting. Siang SMS, malamnya miss call. Kagak peduli broken, kagak peduli rese. Gue enak gila. Cool abis, funky abis, gaul abis, jangkis abis. Cool abis, funky abis, gaul abis, jangkis abis. Kantong bokek ke laut aja. Kesian deh lo.
bokek ke laut aja. Anak brondong dugem tebar pesona, oke punya doku gandeng doinya, numpang beken jadi seleb. Bokap nyokapnya tajir, selalu minta ditransfer. Buat kencan plus gitu loh coy. Emang gue pikirin, Emangnya gue pikirin. duta kagak level, yang penting magic. Ngegebet doi, hasil chatting. Siang SMS, malamnya miss call. Kagak peduli broken, kagak peduli resek. Asal gue enak gila. Cool abis, funky abis, gaul abis, jangkis abis. Kantong bokek ke laut aja, 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 kantong bokek ke laut aja. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Bang, biasa, rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu nggak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Ya, rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh,
maka satukan berdasarkan jenisnya. Lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, balik lagi di sini di Kojah Sastra hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan masih dengan bintang tamu spesial untuk malam hari ini, Mas Bowo, yang aslinya sih Pekalongan, cuman akhirnya sekarang jadi orang Jogja. Seneng ya jadi Jogja. Nyantolnya di sana soalnya. Oh gitu. Iya. Nyangkolnya di sana apa sengaja nyangkol di sana? Ya, sebentar, ini nyangkol atau nyangkul nih? Ini nyangkol apa nyangkul? Ya benar. Dua-duanya berarti. Dua-duanya kan? Ya, nyangkol di sana, Aha. plus sekaligus juga nyangkulnya juga di sana. Jadi memang pada akhirnya ya bertahan di sana ya. Oke. Itu, Bos. Karena keadaan berarti. Ya. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya lupa adalah megononya itu pasti. Emang Jogja nggak ada megono? Ono ada. Cuman piye ya rasanya katanya beda ya. Lain ya. Jadi ada beberapa tempat di Jogja itu yang menyediakan warung makan megono gitu ada. Cuman mungkin suasananya ya ketoknya beda ketoknya. Tapi tetap dahsyat Pekalongan ya. Iyalah. Jadi mulai Pekalongan nggak makan nasi megono ya kurang mantep lah, Mas. Gitu ya. Kurang Pekalongan banget gitu ya. Iya. Pekalongan. Oke. Nah, ini balik lagi ke buku nih. Ini berarti naskah ditulis pada tahun-tahun 2000-an awal. Ya. Kisaran 2000-an awal. Jadi kan waktu itu aku masih kuliah ya, masih mahasiswa gitu. Aku bergabung. Pernah toh mahasiswa? Oh iya, ketoke. Lalu kemudian aku bergabung di salah satu kelompok teater gitu, kebetulan namanya kelompok sastra pendapat. Jadi dia dua ya, disiplin aktivitasnya dari dua, sastra dan teater. Teater, ya. Saya memang kenal teater pertama kali kan di Pekalongan. Di teater kita. Oh, home base-mu itu teater kita. Aku kenal teater itu aku lulus SMA, Bos. Kok sama sih? Iya. Nasib kita sama. Lulus SMA. Aku sempat jeda setahun kan. Sempat jeda setahun kuliahnya itu nganggur gitu. Lalu aku ikut workshop ceritanya. Nasibmu kok podo tuh. Cuman yang sekarang beda nasibnya jadi. Aku ikut workshop. Iya. Ikut workshop kok dasar bagus gitu loh. Artinya jiwa ya namanya anak baru lulus. Iya benar. SMA ya. Melihat satu aktivitas teater itu menarik gitu. Suatu hal yang tidak pernah aku dapatkan selama aku sekolah gitu. Nah, dari situ kemudian terlibat aktif dengan teman-teman teater kita ini ya, belajar acting, belajar ini macam-macam lah, terlibat pementasan dan lain sebagainya, dan itu semakin membuat hatiku jatuh cinta itu, Mas. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 95. No. Bukan. 97 98 ya? 99. 99 98, Mas. Sebeneran 99. 98 ya? 98. Mestinya kamu 98. Mestinya 98 karena aku lulus 99. Iya. Dan aku sama, aku juga gitu. 98 itu ikut workshop di teater kita. Waktu itu kemah jelajah teater. Ada satu kawan itu yang ngajak gitu, kemana lu teater yuk, kemana lu workshop gitu kan. Nah karena aku nganggur kan, lulus SMA nganggur,
orang di kegiatan gitu kan. Aku pamit sama orang tua pengen ikut workshop ini teater ya sama melu gitu kan. Nah, akhirnya ikut lah. Nah, ternyata luar biasa gitu, banyak hal yang aku dapatkan yang pada akhirnya kepake sekali untuk dunia kehidupan besar sekarang ini. Banget. Gitu banget. Bos. Iya, benar. Itu nah, kemudian aku kuliah, setelah itu kuliah. Nah, di Jogja itu aku bergabung dengan kelompok sastra Pendapa itu. Nah, tapi di sana memang disiplinnya lebih kencang di sastra ya, kepenulisan. Ya, kepenulisan. Jurnalisme, penulisan kreatif gitu, memang disiplinnya itu. Dan kebetulan kelompok sastra Pendapa ini banyak melahirkan sastrawan-sastrawan di Indonesia. Ya, banyak lahir nama-nama besar lah. Yang kemudian akhirnya pembelajaran berikutnya di dalam perjalanan kreatifku adalah menulis di kelompok sastra Pendapa itu. Karena di teater kita belum mendapatkan ilmu itu ya, belum sempat mendapatkan ilmu kepenulisan itu. Betul. Yang kemudian aku dapatkan di dunia kepenulisan itu di kelompok sastra Pendapa itu. Dan karena aku sejak awal memang sudah jatuh cintanya dengan teater, naskah-naskah drama begitu, sehingga memang aku lebih banyak menulis naskah drama. Awalnya itu. Jadi ada naskah yang aku tulis dan beberapa kali sudah dipentaskan juga. Sudah diterbitkan juga oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat. Ada 3 naskah itu yang kebetulan kontennya adalah advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan. Oke. Yang waktu itu pernah dipentaskan di Jogja ya, di Purna Budaya itu tahun berapa ya? Tahun piro ya itu ya? 2002 atau 2003 gitu. Ada Ginju ya, itu ceritanya tentang komunitas pekerja seks komersial gitu. Nah, aku pernah dengar itu. Kita mengadvokasi itu karena kebetulan memang proyek pementasan itu kita disupport oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yang concern di bidang itu. Enak ya. Nah, sehingga memang akhirnya kita dari mulai risetnya itu terjun langsung bos. Terjun ke lokalisasi ya. Artinya kita melihat kehidupan mereka seperti apa, latar belakang mereka sampai terdampar di tempat itu seperti apa sejarahnya dan sebagainya. Itu yang kemudian kita angkat jadi naskah. Jadilah naskah yang judulnya Ginju. Yang kemudian kita pentaskan di Jogja. Dan memang konsep pementasannya waktu itu saya sengaja menggunakan, kalau saya menyebutnya teater total ya. Jadi aku kepingin menghadirkan suasana lokalisasi yang beneran kayak gitu ya. Yang beneran, tapi di satu panggung pertunjukan. Wow. Jadi sejak penonton itu parkir di tempat parkir, itu kayak sudah masuk ke lingkungan itu gitu. Kegelapannya, kehidupannya dan sebagainya. Sapaan cewek-ceweknya dan sebagainya itu sudah seru. Iya, jadi begitu ada misalnya penonton yang datang beli tiket masuk begitu langsung digandeng cewek masuk gitu kan, dihahi mojok dan sebagainya. Kita kasih warung angkringan di dalam gedung pertunjukan itu. Warung angkringan kita kasih, kemudian tempat beberapa titik tempat judi gitu ya. Judi dadu dan sebagainya. Keren. Nah, itu kita coba hadirkan seutuh-utuhnya. Realis banget ya. Ya, peristiwa pertunjukan itu menjadi terasa gitu. Dangdutnya gitu kan. Asik. Iya, waktu itu seru lah waktu itu ya. Itu sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Aku lupa itu. Itu 2002. Jadi kita memang didanai waktu itu. Ya, itu dia. Artinya kan teater akhirnya menjadi media kan. Oh iya, betul. Menjadi media untuk penyampai pesan gitu kan. Betul. Nah, saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke sana. Nanti jadi kayak ini. Jadi kayak curhat ya. Berat itu. Iya, karena problemnya memang berat kalau nggak bisa dibandingin antara Jogja dengan Pekalongan. Ya. Tentu Jogja punya kultur sendiri, Pekalongan juga punya kultur sendiri. Yang hari ini mungkin masih harus gimana caranya menundukkan kekerasan kultur yang ada di Pekalongan gitu kan. Betul. Nah, makanya saya tidak akan terlalu masuk terlalu dalam, bahaya. Nah, ini menarik. Siap. Sadar kalau naskah ini kemudian kalau naskah ini kemudian akhirnya dibukukan sejak kapan? Sebetulnya gini, waktu itu ada acara di Jogja ya, acara
kayak kumpul komunitas gitulah. Kumpul komunitas yang salah satunya adalah yang hadir ketemu langsung itu yang menjadi editor buku di situ namanya Sri Wintolo Ahmad. Beliau ini salah satu sastrawan di Indonesia ya, yang kemudian ya saya sebut saja sebagai provokator ya, sebagai provokator. Dia kalau panggil saya kan Abror itu, Bro, naskahmu diterbitkan aja. Naskahmu dibongkar lagi, diterbitkan lagi dan lain sebagainya. Nah karena saya memang sudah lama nggak nulis naskah toh, memang sempat ada kebingungan gitu kan, kiar di kepiye dan sebagainya. Ya akhirnya saya banyak diskusi dengan Mas Wintolo ini. Udah sekarang kumpulkan aja dulu naskah-naskahnya, nanti aku yang pilih gitu kan. Nah ada beberapa naskah yang saya serahkan kepada beliau, gitu kan. Saya serahkan kepada beliau, dipilih sama dia yang mungkin lebih menitik beratkan kepada isu yang sekarang ada gitu ya, relevan gitu, masih relevan dengan kondisi-kondisi sekarang dan lain sebagainya. Akhirnya dipilih dan sebagainya, kembalikan ke saya, naskah ini aja, coba kamu perbaiki, kamu segarkan lagi. Nah akhirnya kita maraton ya, saya maraton mencoba ngedit lagi dan lain sebagainya, cari ilham gitu, cari wahyu gitulah, untuk kemudian menjadi sebuah naskah baru gitu Mas. Nah yakin kalau ini naskah buku ini bakal dibaca orang. Karena gini, sebentar ya sebelum dijawab nih. Pertarungan dunia penerbitan, saya tidak akan ngomong di ranah bisnis tapi lebih pada bagaimana minat masyarakat untuk membaca. Katakanlah buku puisi itu banyak banget diterbitkan, dan menulis puisi itu bagi sebagian orang dianggap ya yang namanya nulis puisi itu gampang, padahal paling susah tuh. Paling susah menurutku. Nah ternyata tidak terlalu banyak yang begitu banyak meminati gitu. Berbeda dengan prosa. Novel gitu ya. Novel atau cerpen misalnya, kumpulan cerpen itu lebih banyak yang membaca. Nah, membaca naskah drama itu kan hal baru bagi masyarakat. Gimana nih cara ngenalinnya nih? Ya. Memang kalau sejak awal kita diskusi dengan kawan editor itu, memang kita sudah sadari betul ya, artinya bahwa anggap saja atau sebut saja ini project begitu ya. Project ini bukan project untuk dalam tanda kutip mencari uang. Ya artinya ini sebagai satu, kalau saya secara personal ya, ini sebagai satu langkah untuk upaya mendokumentasikan karya. Itu dulu. Mendokumentasikan karya yang tadinya mangkrak gitu kan. Akhirnya agar bisa lebih tertata dengan baik. Yang mungkin bonusnya adalah siapa tahu dibaca oleh orang lain. Wah, mulia banget ya. Ya kan? Tentunya tidak sekedar kemudian siapa tahu begitu ya, tetapi kita mencoba untuk mengenalkan kembali bahwa sastra itu ya tidak hanya puisi, tidak hanya cerpen, novel, tapi ada juga naskah drama. Pramudia Anantatur itu juga menerbitkan naskah drama. Mangir, ya kan? Dan itu menjadi bacaan yang sampai dengan hari ini juga tetap dibaca juga kan. Asik sih. Asik kan? Bacanya asik. Dan kalau kita membaca Mangir itu kan petunjuk pemanggungannya kan kelihatan, digambar gitu. Betul. Ya, karakternya digambar, di sketsa, kemudian kostumnya apa dan lain sebagainya, panggungnya seperti apa. Artinya sutradara itu seperti di guidance gitu. Dituntun. Ini loh, karakter Mangirnya begini, tokoh yang lain begini, kostumnya begini dan sebagainya. Iya benar. Dan itu tetap dibaca. Ya mungkin pada saat itu Pramudia juga mungkin tidak berpikir Mangir itu akan seheboh karya-karya monumentalnya yang lain dan sebagainya seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya beliau juga menerbitkan naskah drama. Tapi ini nggak persis sama Mangir tuh? Oh enggak, lain lah. Nggak ada gambar tuh. Lain. Nah ini dia. Iya, saya tertarik sih bahwa ternyata naskah drama masih menjadi. Tapi gini, saya pernah membaca buku kalau tidak salah filsafat sastra. Ini buku dari Barat, Philosophy of Literature. Di sana bahwa drama itu masih menjadi perdebatan panjang
dalam diskusi akademik ya. Ini drama itu masuk sastra apa bukan sih? Itu rame itu. Diskusi itu rame banget. Dan yang dimaksud ini drama yang di bagian mana yang kemudian. Nah, ini kan yang menariknya adalah akhirnya ada jalan tengah bahwa drama itu bisa disebut sebagai karya sastra, seni pertunjukan, teater gitu kan. Tapi di sisi lain dia juga masuk ke dalam karya sastra. Karya sastranya adalah berupa naskah. Persoalannya tidak banyak naskah drama yang terdokumentasi sebagai buku. Betul. Hanya manuskrip. Lah itu yang jadi persoalan. Iya. Karena penerbit kan juga nggak ini toh, berpikir untung rugi juga kan. Iya. Tidak banyak penerbit yang mau menerbitkan itu. Betul. Kemudian juga dari sisi media massa mau menerbitkan naskah drama juga susah bos, keterbatasan halaman. Oh banget. Itu bisa panjang sekali. Jadi nggak mungkin memang secara media publikasi memang juga sudah berat dulu gitu. Iya ini berat. Proyek yang sangat berat menurutku naskah drama dibukukan itu. Nekat ya berarti ya. Nekat ya sebetulnya enggak juga ya. Artinya ya ini menjadi satu kontribusi lah, upaya kontribusi untuk memberikan satu warna melalui satu karya naskah drama ini menjadi pengayaan literasi lah sih gitu aja. Mantap nih. Akhirnya saya jadi ngerasa ada teman nih. Aja curhat lo ya. Aku ramai curhat nih. Sesi ini aku tidak akan curhat ya, karena sebagai host yang baik nggak boleh curhat. Nah, aturannya kan gitu. Yes. Nah itu dia. Ada yang mau gabung? Silakan bisa lewat telepon 0285424444 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Ditunggu pokoknya. Nah untuk sementara nanti ya setelah acara ini saya akan mengupload videonya di channel YouTube Koja Sastra. Wah ada, aku punya tuh. Oh Koja Sastra ya. Iya. Kojah ini kalau Pekalongan itu kan apa ya? Kojahan. Obrolan. Betul. Guyonan, gojek. Bagus itu. Koja Sastra. Keren kan? Keren. Iya dong. Kasih nama siapa itu? Aku dong. Ya, kita akan lanjut lagi setelah kita simak beberapa informasi yang mau melintas ini. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra.
anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh, kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga tiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batu. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Sudah masuk tahun ajaran baru nih Pak. Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow pendidikan kota kita mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota Kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota Kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Kojah Sastra dan masih bersama saya Ribut Ahwandi. Juga bintang tamu kita ada Mas Bowo. Kali ini nggak sendirian Mas Bowo, ada temennya. dari tadi sih sebenarnya temannya di sini. Cuman dari tadi nggak mau nongol. Nah sekarang kita coba munculkan beliau. Mas Imam, gimana kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik Pak. Asik. Bapak Ribut baik? Seperti yang Anda lihat hari ini. Oh alhamdulillah, tambah cakep. Iya. Tambah botak iya aku. Gondrongnya masih Pak. Oh itu harus dipelihara. Alhamdulillah. Iya. Gondrong itu simbol perlawanan. Perlawanan terhadap kemapanan. Oh iya betul. Nah ini. Tadi kita sudah sedikit ngobrol bercerita dari Mas Bowo, mendapatkan cerita bahwa ada banyak tantangan dunia hari ini, ngomongin soal teater, ngomongin soal naskah drama dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi wacana yang menarik sebenarnya bagaimana mempertahankan atau bahkan mungkin mengembangkan dunia teater ini, terutama di era media sosial. Nah, kita tahu yang namanya media sosial dengan reels, dengan video-video pendek, TikTok misalnya. Ini kan banyak orang yang tiba-tiba jadi aktor dadakan atau aktris dadakan. Tanpa proses, tanpa apa, terus kemudian mereka bisa berperan sebagai sosok atau sebagai tokoh yang mereka inginkan saja. Nah, ini kan menjadi satu dalam tanda kutip cerminan dan juga menjadi PR bagi teater. Apakah dengan kemunculannya generasi TikTok ini teater akan bisa dikatakan terkubur dan mati dan harus dikubur dalam-dalam atau harus bagaimana? Monggo Mas Imam.
Gimana Mas? Kalau mohon izin pulang boleh nggak? Kenapa emang? Berat banget pertanyaannya. Enggak ah. Ini kan fenomena yang kita hadapi. Ya sebetulnya kalau saya pribadi ataupun teater kita itu bukan penjaga gawang teater di Pekalongan ya gitu ya. Tapi tapi secara eksistensi memang kita core bisnisnya di seni pertunjukan ya. Apapun itu harus dihadapi. Betul. Nah, jadi apapun itu kondisinya generasi sekarang apa namanya Gen Z atau dan kawan-kawannya, apapun mereka teater tetap ada walaupun kita mati pun ada teater lain, Harus ada ya. Iya, tetap ada, pasti ada yang bermain di situ, ada yang bergerak di situ. Tapi di sisi ini kalau kita menghadapi itu sebagai sebuah tantangan, berarti kita meningkatkan level kualitas kita. Pertama dari internal kita dulu harus kita levelnya disetarakan dengan Oke, levelnya disetarakan dengan standar yang paling tinggi dalam hal teknologi, dalam hal apapun itu yang sekarang dengan percepatan teknologi itu harus kita bisa mengikuti itu. Dan semua hal yang berkaitan dengan itu bisa kita jangkau, bisa kita hadirkan. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mencuri perhatian dari generasi itu yang sekarang ini sendiri. Ini dia mencuri perhatiannya. Soalnya kan gini, mencuri perhatian itu nggak gampang loh. Ya makanya itu kan tantangan. Kalau menjawabnya sendirian nggak bisa Mas, harus ada seminar antar universitas. Tapi kajian harus pakai kajian ya. Tapi itu bukan hal yang sulit ketika kita tahu apa yang menjadi tolak ukur ketertarikan dari Gen Z itu sendiri. Dia suka yang short, yang pendek-pendek. Mereka suka yang semacam booming. Mereka suka sensasi. Mereka multi talent. Bisa contohnya kalau lagi dimarahi ibunya, mamahnya, dia bisa sambil dolanan HP, sambil pegang HP itu kan. Dia seperti hal-hal multitasking ya. Multitasking itu maksudnya. Jadi kalau kita bisa tahu clue-cluenya yang seperti itu, akhirnya kita nanti kan bisa menghadirkan tampilan yang bisa membuat mereka tertarik, bisa membuat mereka mengalihkan dunia mereka ke kita seperti itu. Itu kan tantangan bagi kita lah. Nah ini tantangan ini akan coba kita cari konklusinya nanti di workshop besok Mas, di Juni tadi. Besok ini kan di bulan Juni kan ada itu kita menghadirkan Mas Indra Tranggono, Mas Raudal, Mas Jamaluddin Latif itu. Yaitu salah satunya agar di situ itu juga ada konklusi bagaimana kita menghadapi tantangan mencuri perhatian, mengalihkan dunianya para Gen Z itu. Seperti itu. Di era disrupsi ini ya. Ini mengandung iklan Mas. Enggak masalah. Kok Jasa Sastra boleh untuk iklan urusan-urusan kayak gini, ya kan? Ini mohon maaf mengandung iklan untuk ikut ajakan workshop. Enggak masalah. Nah itu nanti dari wajib iklan kalau ini. Iya. Nah dari hal-hal seperti tadi itu, makanya dari workshop itu harapan dari panitia dari teater kita itu sendiri agar ada bagaimana tantangan menghadapi mengambil dunianya Gen Z itu agar berpaling ke dunia panggung, dunia real ya. Itu kan mungkin mereka menganggapnya dunia real karena dunia mayanya mereka ya dunia ini ya dunia gadget itu ya. Sekarang ya. Seperti itu. Nah ini yang menarik sebenarnya kan tadi Mas Imam sempat ngobrol bahwa salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita melakukan penyesuaian dengan apa istilahnya menguasai teknologi gitu kan. Lalu bagaimana dengan SDM-nya, kualitas SDM-nya? Ini kan juga penting juga sih saya kira. Karena ya nyuwun sewu, ini agak sedikit curhat nih ya. Ya terus. Problem dunia pertunjukan, dunia seni pertunjukan di Pekalongan ini sangat kompleks. Salah satunya adalah kita mungkin belum cukup memiliki ruang temu gagasan. Untuk bisa saling mensupport satu sama lain. Betul. Untuk bisa saling apa ya istilahnya bertukar ide, brainstorming sehingga saya kira juga ruang temu gagasan ini saya kira sangat penting untuk diwujudkan. Nah kira-kira
apakah nanti workshop teater ini akan ke arah itu? Artinya tidak sebatas memberikan pelatihan, karena sebenarnya dunia seni pertunjukan itu tidak mengandalkan keterampilan sih, lebih pada bagaimana kita menjadi diri gitu kan. Nah itu apakah akan diupayakan semacam ruang temu gagasan itu di workshop nanti? Kalau dari apa yang dibayangkan ke depannya maksudnya dari panitia dari teater kita itu, kita juga mengundang komunitas-komunitas untuk hadir di workshop tersebut. Kita mengundang dari masih di lokal Pekalongan. Ya harus lokal dong. Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Kita undang untuk berpartisipasi. Nah dari situ kemungkinan kan akan kita munculkan sebuah ide. Seperti tadi itu, seperti ya seperti Pak Ribut tadi bilang tadi. Jangan Pak, terlalu tua. Om Ribut bilang tadi. Kalau Om nanti ini ikut gincu aku. Brainstorming gagasan ya, tukar gagasan gitu ya. Iya. Ya nanti mungkin kita buka ruang untuk itu. Kita dari komunitas, kalau seumpama mereka ada di sana, mungkin kita buka ruang untuk itu. Itu penting banget menurutku. Iya. Ada satu yang menarik sebetulnya. Saya boleh nambahin kan? Boleh banget. Ada satu yang menarik ya. Dan ini masih sangat hangat sekali. Apa tuh? Kalau kita menilik ke arah barat sana. Barat yang mana nih? Bukan barat nyebrang laut enggak ya, artinya ke Jawa Barat. Oke. Itu kan ada satu isu besar yang sekarang lagi marak itu. Anak yang dalam tanda petik nakal dikirim ke barak militer. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita sebagai insan kesenian dan insan kebudayaan begitu, kalau konteksnya adalah bicara tentang membangun karakter remaja begitu ya, kenapa sih kok harus ke barak militer gitu kan? Kenapa kok tidak ke sanggar teater gitu loh? Nah ini menarik nih. Ini kan gini, kalau konteksnya adalah kita ingin memecah bahwa membangun karakter tidak hanya dengan cara militeristik. Ya. Gitu ya. Tetapi dengan mengajak remaja ini mengenal dirinya, lalu mengenal seluruh ekosistem di luar dirinya, sampai akhirnya mengenal budayanya. Nah ini menarik. Sebentar, ini sebelum dilanjut ya, ada satu. Saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi. Waktu itu di kelurahan. Ini asik kan? Di kelurahan itu kan menarik ya menurutku. Kelurahan itu kan komunitas masyarakat yang saya pikir sangat real. Permasalahannya kelihatan gitu kan. Waktu itu saya kebetulan kalau di kampung itu kan jadi RW. Pak RW. Pejabat nih aku. Nah, ada suatu ruang pertemuan pada waktu itu membahas tentang bagaimana mengelola anak-anak muda di kelurahan. Saya usulkan kepada kelurahan supaya ayolah Pak, kita bikin kelompok kesenian, gitu kan. Langsung ada yang angkat tangan, Pak, ngapunten, kalau anak seni itu biasanya bla 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 bla. Jadi yang dia rekam, yang dia catat itu sisi negatifnya. Dia tidak melihat bahwa seni yang mana dulu, gitu kan. Kalau seni itu sebenarnya nggak ada sisi negatif. Negatif itu kan di orangnya, bukan di. Saya coba untuk menjelaskan itu. Loh faktanya kan ada yang kayak gini. Iya, memang ada fakta seperti itu. Tetapi kalau panjenengan sempat mempelajari apa itu seni, nggak ada urusannya dengan itu. Sama dengan ya katakanlah misalkan, nah ini sensitif ya kalau isu ini. Nggak boleh ya? Kalau sensitif jangan. Nah, semua di dunia ini, semua lapangan, semua ruang pasti memiliki dua sisi itu, positif negatif ya kan. Mau itu yang di sisi barat, di sisi kanan ataupun maupun itu di sisi kiri, semuanya sama gitu kan. Nah persoalannya bagaimana kemudian maintenance kan, istilahnya kan di situ. Nah dengan pertanyaan itu gimana kalau Mas Bowo menjawab pertanyaan itu ketika katakanlah dihadapkan dengan pertanyaan yang semacam itu?
Ya itu tadi. Jadi kalau apa namanya kaitannya dengan persoalan-persoalan itu ya memang kan kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa kalau kesenian itu apa namanya banyak minusnya. Nah, itu dia. Ya semua dunia begitu ya. Iya. Sekarang kalau misalkan kemudian katakan dunia yang sekarang dijadikan sebagai media untuk membangun karakter dengan pendekatan militeristik tadi, apakah itu juga menjamin untuk tidak begitu? Yang nggak ada jaminan juga sih. Kan nggak ada jaminan sebenarnya. Jadi memang sebetulnya adalah ini tantangan. Memang ini ide ya. Jadi ini menjadi satu ide liar gitu kan, yang mungkin akan menjadi tidak liar jika kemudian ini bisa ditangkap, dibumikan, dikaji, melibatkan banyak pihak, dibangun ekosistemnya, disusun kurikulumnya, gitu kan. Menjadi satu pendidikan karakter yang lebih berkebudayaan, ya berbudaya gitu. Aku sepakat. Sehingga katakan remaja itu nakal itu kan karena mereka kan ingin berekspresi kan sebetulnya. Ya. Iya kan, yang kebetulan salah ruang gitu loh Pak. Iya kan? Bisa jadi karena salah ruang atau juga mungkin karena ada tekanan barangkali. Bisa jadi, ya artinya latar belakangnya macam-macam ya. Iya. Artinya kalau kemudian kita berikan satu ruang yang memang itu dikelola dengan baik lewat lembaga formal ataupun informal ataupun kerjasama antar keduanya, ya kan? Dengan disusun sedemikian rupa, dibangun tadi kurikulumnya, sistematika edukasinya dan lain sebagainya begitu, ini akan menjadi satu hal yang mungkin alternatif selain pendekatan militeristik ya. Outputnya tetap membangun karakter dari remaja tadi, ya kan, sehingga dia punya satu wacana yang berbeda. Ini dia, saya sepakat bahwa sebenarnya harusnya nih ya, bukan harusnya ya, mungkin seyogyanya, sebaiknya apapun itu adalah opsi-opsi. Ya kan? Tapi kalau kita ngomongin kebablasan ngomongin ini, nanti ngomongin politik loh ini. Iya. Tapi kan jauh di sana. Ya. Enggak, bisa jadi ini memberikan satu ide bagi teman-teman yang mungkin kawan-kawan yang bermain di bidang itu gitu loh. Gitu ya. Ini kita bisa bikin tandingan nih. Gitu. Gak apa-apa. Siapa tahu mereka akhirnya kemudian dengan gaya kreatifnya dia, akhirnya oke deh, aku mau bikin sesuatu gitu kan. Dan itu memang perlu. Iya. Disitulah ruang temu ide. Pentingnya para pemangku kebijakan itu untuk mendengarkan acara ini. Betul. Akhirnya jadi punya ide ya. Wah, ini bagus nih. Kita bisa bikin project yang sama tapi dengan pola pendekatan yang berbeda. Betul. Iya kan, kalau di Pekalongan ini sementara waktu nih ya, kan media katakanlah wahana ya. Saya tidak akan menyebut media karena kalau media itu nanti perspektifnya berbeda. Tapi kalau wahana itu mungkin akan lebih tepat gitu. Wahana untuk pembangunan karakter ini kan lebih banyaknya kan masuknya ke sisi religi. Nah kan. Tapi di sisi lain religi juga butuh pendekatan yang artistik. Saya pikir itu sehingga tidak menjadi religi yang kering. Saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi menarik. Ini pandangan seorang yang datang dari luar, ya kan, dia outsider yang kemudian datang ke Pekalongan, memandang Pekalongan, dia keliling kemana-mana ke Pekalongan. Keren ya, Pekalongan ini kota yang sangat religius menurut dia. Tapi satu hal yang menjadi catatan dia, bahwa religi yang dimunculkan di sini ini masih dalam tanda kutip kurang begitu basah gitu. Istilahnya masih pada tataran yang formalistik. Belum menyentuh pada sisi yang lebih terdalam. Spiritualnya ini yang agaknya masih perlu diolah lagi. Nah, teater saya pikir ini menjadi ruang yang sangat memungkinkan untuk seperti itu. Kita tahu yang namanya Kiai Kanjeng misalnya, ya kan? Dia bisa memadukan bagaimana sisi spiritual berkawin dengan artistik, estetika, kan keren.
Iya. Nah ini teater kita gimana nih? Ya memang tantangannya itu ya. Jadi memang ini cerita aja nambahin Mas Imam tadi soal workshop tadi. Artinya memang kita mungkin perlu mencoba beberapa metode-metode untuk workshop teater kekinian ya, yang mungkin sedikit berbeda dengan workshop zaman kita dulu. Oh ya, harus beda. Yang bener. Kalau zaman dulu itu kan memang saya melihat contoh sepele ya. Kebetulan anakku kan kuliah sekarang ya. Di mana? Di Jogja, di Universitas Islam Indonesia. UII. UII. Jurusan apa dia? Hukum. Wes keren. Nah, anakku yang nomor pertama. Nah, kebetulan memang dia bergabung di salah satu komunitas teater ya. Mirip bapaknya nih ya, ceritanya. Ngikutin langkah bapaknya. Dia ikut teater, kemudian beberapa kali terlibat pementasan begitu. Iseng-iseng kamu pengen lihat gitu kan? Pengen lihat latihannya gimana sih sebetulnya? Iya. Dan latihannya berbeda Bos dengan zaman dulu saya gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan kita datang terlambat aja. Itu didiemin sama sutradaranya itu udah deg-degannya minta ampun itu. Jangankan gitu. Iya, latihan mental dulu kan. Oh iya. Ngeri kan? Oh iya. Saya dulu di Jogja pernah main yang sutradaranya sangat keras sekali, namanya Mas Rumbara. Orang Asdrafi dia ya. Itu kalau ngelatih, waduh, gila itu. Itu apa yang ada di dekatnya itu bisa terbang itu. Jadi ada akuar, lempar akuar. Nah, kalau pola-pola itu kemudian diterapkan kan menjadi tidak relevan ya. Artinya memang kita perlu mencari menggali apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, disukai oleh remaja sekarang untuk mereka menjadi pintu masuk dulu, yang penting itu. Ya kan? Kita nggak usah ngomongin nantinya bagaimana. Artinya kita membuat gapuranya dulu. Gapura yang menjadikan remaja ini tertarik untuk kemudian sedikit berhenti atau melambatkan lajunya, lalu kemudian masuk, ya kan? Masuk ke dunia itu, masuk ke teater itu PR-nya di situ sebetulnya. Betul. Ya kan? Jadi kita perlu menggoda lah nek coro sastra itu kan digoda gitu kan. Jadi imajinasi pembaca ini digoda. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Jadi kita perlu mungkin mengemas sesuatu yang berbeda dan saya jadi ingat nih, dulu waktu di Semarang juga gitu. Jadi saya dulu bangun komunitas. Namanya komunitas Godong namanya. Nah, itu saya mengajak teman-teman mahasiswa pada waktu itu supaya mereka nulis gitu kan. Tidak ke teater langsung, tapi nulis gitu. Karena memang harapannya nanti setelah nulis itu bisa jadi bank naskah. Tapi kan untuk mengajak orang menulis itu kan nggak gampang. Betul. Nggak kan? Nggak gampang. Akhirnya apa? Yang saya mainkan adalah zaman itu kan lagi rame-ramenya film pendek tuh. Ya kan? Saya akhirnya gimana caranya supaya mereka minat? Ya udah, kita bikin aja produksi film pendek. Film pendek aja deh. Ngajak teman-teman casting, pura-puranya casting gitu kan. Tapi sudah kita temukan siapa aktornya gitu. Tapi paling tidak itu menjadi rame dulu. Ini menarik. Jadi menjadi pintu gerbang utama bagi Gen Z itu untuk masuk ke dunia teater lewat pancingan itu. Iya. Jadi output kecilnya mungkin bisa kita buat jadi film-film pendek gitu kan. Jadi mereka diarahkan untuk kita siapkan skrip gitu kan. Main film-film pendek. Ujung-ujungnya akhirnya giring ke situ. Panggung, Bos. Betul. Nah, aku juga gitu. Jadi begitu mereka masuk, selesai nih produksi satu gitu kan. Menarik itu. Nah, terus akhirnya diskusi kan. Kita tampilkan di kampus, tonton bareng-bareng, dosen diundang, mahasiswa diundang, kita iuran gitu kan. Terus akhirnya, wah, apa nih yang masih kurang? Oh, ini. Mereka kan akhirnya evaluasi. Setelah itu mereka, "Bang, kalau misalkan saya punya ide ini, bisa nggak dibikin? Coba deh kamu tulis." Pancingan gini gitu. Coba deh kamu tulis. Jadi aku tuh nggak bisa nulis, harus ditulis. Bagaimanapun juga yang namanya konsep itu tidak akan pernah matang kalau nggak ditulis. Saya bilang gitu. Gimana caranya nulis? Ayo kita bikin workshop.
penulisan. Gitu. Bagus itu. Iya. Sampai waktu itu kita dipercaya sama kampus ngelola workshop khusus bengkel untuk film sama teater. Ngeri. Kita buka pendaftaran waktu itu cuma 25. 25.000? 25 orang? Enggak, 25 orang Oke. kuotanya. Dengan biaya waktu itu tahun 2006 biaya 200.000. Mahal kan? Mahal, zaman dulu mahal. 25 itu yang daftar itu berapa? 100 orang. Akhirnya kita bagi 4 sesi. Dan itu akhirnya sukses nih kita. Wah. Ini konteksnya workshop atau bukan nih? Jadi atau seminar? workshop. 100 orang workshop. Oke. Cuman 4 sesi kan. Nah, dari situ kemudian akhirnya kampus nih kasih nih fasilitas dari situ. Terus akhirnya ini di Semarang ya ceritanya. Jadi akhirnya kampus kita minta, Pak, komputer harus kompatibel. Ini baru kita bisa minta teknologinya. SDM itu penting banget menurutku. Iya. Disiapkan dulu. Ya seperti tadi itu SDM itu dari memang dari kalau berarti berawal dari menulis. Betul. Kayak kalau sekarang itu kan kayak pemilik Facebooknya itu Pak Mark itu ya udah bilang medsos itu sekarang sudah bukan pertemanan. Iya. Dia sekarang sudah menjadi monetisasi, sudah jadi apa? Ajang untuk cari cuan gitu. Nah dari situ kan bisa digerakkan ke kesananya pasti akan ke penulisan. Betul. Karena dia harus membuat konten. Iya. Skrip ya. Nah, konten ada skripnya. Skrip basicnya adalah menulis. Betul. Nah seperti itu. Nah itu mungkin tetap harus ada penulisan lakon. Iya. Makanya. Nah makanya ikut workshop. Aku ikut nanti deh. Tanggal 14 kan. Itu nanti ada salah satu sesinya itu penulisan lakon, Pak. Ya, jadi memang di ini aku nambahin Mas Imam ini untuk workshopnya ini memang kita fokusnya lebih sebetulnya kita banyak ya keaktoran juga, tapi memang lebih mungkin menitik beratkan kepada penulisan lakon. Karena kan secara kuantitatif sendiri kan naskah lakon itu kan juga sedikit sekali sangat terbatas emang, betul. Dibandingkan dengan karya sastra yang lain ya. Nah, sehingga kan memang mungkin ini perlu darah-darah segar gitu kan. Untuk kemudian mereka punya kemampuan, punya kemauan dulu lah. Kemauan untuk kemudian mengisi ruang kosong ini. Gitu kan. Lalu dengan berlatih akhirnya mereka memiliki kemampuan. Jadi memang kita siapkan di workshop yang diselenggarakan oleh teater kita ini lebih menitik beratkan kepada penulisan lakon. Makanya kan temanya itu apa namanya? Seni peran dan penulisan lakon. Ya. Murah kok, Mak. Berapa sih? Itu 200.000. 200.000. 1 malam 2 hari. 1 malam 2 hari. Menginap, dapat makan, menginap, include t-shirt sama buku. Dapat buku. Buku naskah. Ini ya, naskah itu kan bisa buat apa? Rujukan kalau kita mau pentas seperti itu. Dan juga kalau komunitas ada diskonnya nanti bisa di rembuk minta sama panitia. Rembukan ya. Maksudnya ini bisa 100.000 juga bisa dapat ikut, tapi nanti kan non transport dan non itu. Ya transport sendiri lah ya. Tidak ada merchandise ya? Tidak ada buku berarti? Tidak ada buku, tidak ada kaos, langsung OTW. Hanya workshop saja, ilmu saja. Ilmu saja. Oh, ilmu mahal loh. Oh iya. Oh mahal. Saya pernah bikin kelas penulisan aja, kemah menulis aku pernah bikin. 3 hari 2 malam di Linggo. 250. Wah, 3 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Kan? Oh, 3 hari 2 malam. Murah banget kan? Iya. Dengan 4 mentor. Putut EA. Jogja ya. Mbah Toto Raharjo, terus siapa lagi itu? Fawas Betawi, terus sama satunya lagi yang dari Cirebon itu siapa? Saya lupa. Itu dan empat pemateri ini boleh dibilang mereka relawan lah ya, karena pertemanan gitu, lumayan lah. Ya, tapi itu tadi bahwa ternyata ini yang menarik. Ini ngobrol pengalaman ya. Waktu aku bikin kelas menulis atau kemah menulis itu, ternyata awal mula yang banyak pendaftar itu justru yang dari luar kota Pekalongan.
Malahan ya. Iya, dari Surabaya, dari Jambi, dari Bandung, dari Jakarta, Jogja. Begitu last minute baru anak Pekalongan pada muncul. Wah, saya mikir, wah ini PR ini persoalan besar nih. Ini persoalan besar. Dan kebanyakan yang dari Pekalongan itu mengeluhkan soal apa? Angka. Oh, biayanya. Oke. Angka nominal itu yang jadi persoalan. Kemahalan menurut mereka. Tapi bagi orang yang dari luar itu, ada satu teman saya yang dari Bandung yang datang itu ikut, Mas, Mas bikin kemah menulis ini 3 hari 2 malam dengan 4 pemateri kelas nasional dan harganya 250. Murah banget, Mas. Saya pernah ikut itu satu sesi saja deh. Itu 5 juta loh, Mas. Gila, saya gedek-gedek. Hah? Terus Masnya ya ikut? Ya ikut lah, karena saya tertarik gitu. Nah ini, makanya saya datang jauh-jauh dari Bandung karena itu. Ini kok bisa 250? Gimana cara ngitungnya gitu? Ya karena saya bilang sama si teman saya ini, ya saya sesuaikan budgetnya kita ini, marketnya kita ini seberapa gitu loh. Kalau Bandung atau kota-kota besar wajar lah biaya segitu. Satu sesi 5 juta gitu kan. Kita yang masih baru meraba-raba. Berarti itu mungkin soal iklim ya Pak. Iklim belum tercipta. Iklim kesusastraan, penulisan, iklim teater, apresiasi. Jadi ada produsennya ya masih sedikit, penikmatnya masih sedikit, terus maklarnya, perantaranya masih sedikit. Maksudnya link-linknya, distributornya masih sedikit. Betul. Jaringan industrinya itu masih belum terbentuk mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Ini kita bisa jadi obrolan nih. Kalau begitu kita perlu dong menciptakan iklim. Bila perlu, gimana cara membentuk ini sebagai jejaring industri kreatif dong. Industri kreatif itu kalau kita membaca industri kreatif itu kan cenderung film gitu ya. Iya. Padahal penerbitan itu juga masuk loh. Penerbitan adalah industri kreatif juga. Nah, lalu apa kabar dunia panggung? Panggung juga masuk loh. Ya kan dunia panggung itu kan dia ada orang-orang yang harus hidup di situ, harus bisa hidup. Bukan hanya harus hidup tapi harus bisa hidup dari panggung. Kan seperti itu. Itu dia. Makanya ini kita perlu banget nih. Ruang temu gagasan ini penting banget, berarti sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Sebetulnya memang perlu ada kesepakatan dari mungkin komunitas-komunitas teater yang ada di Pekalongan itu untuk kesediaan ngumpul bareng gitu kan. Dari situ kan bisa cair ya, bisa saling berdialog, berdiskusi, bertukar ide, mengembangkan ide, udar gagasan gitu kan. Ya memang perlu sebelum iklim yang lebih jauh, memang iklim itu dulu yang harus dibangun sebetulnya. Iya, makanya. Ya kan? Iklim komunitasnya ini yang harus memang. Jadi nanti ketemu formula untuk kedepannya itu kan bisa ini kerja kita bareng bersama seluruh elemen kan gitu. Kalau enggak gitu kan kayak bersatu kita teguh. Kan jadinya kan nanti ketemu formulanya seperti apa. Bersatu kita teguh, bercerai enggak jelas gitu kan. Oke deh, ini semakin seru, semakin bikin kepala semakin berat nih obrolan kita. Karena kita ngomongin soal masa depan nih sebenarnya. Yang kita obrolkan ini kan masa depan, bukan hari ini. Hari ini adalah tumpuan masalah yang harus kita garap untuk kemudian bisa menjawab persoalan di kemudian hari kan gitu ya. Baik, sebelum ke sana kayaknya satu lagu dulu deh. Saya ingin menghadirkan almarhum Slamet Gunono dengan satu lagunya Urip Dewekan. Pas banget ya. Tetap di sini ya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Arang sapa bae sing ngringo kena critaning sun. Ceritane wong kang nedeng kelingan
kelingan barang kengilang kadang ingsun pengin takon maning marang diko Gusti sejatine manungsa tekanang dunya kuwi kun ngapa umpamane sampeyan nang dunya tekanang dunya ora duweni sapa-sapa ora duweni kanca ora duweni sedulur sing tresnani umpamane sampeyan nang dunya jebule ora apa-apa apa sampeyan wani nang dunya ingsun kelingan marang Rama biyung ingsun sing wis gulawentah ingsun wiwit kunjung nganti gegelung wiwit kunjung nganti gegelung nanging nyatane nalikane Rama biyung balik nang ayunan kula dereng nate males kelawan Rama biyung kadang-kadang ingsun kelara-lara ora bisa males karo wong tua umpamane sampean urip nang dunya ternyata ora duweni sapa-sapa ora duweni apa-apa apa sampean wani urip dhewe kan apa sampean wani dhewe kan yen nyatane urip nang dunya ora duweni apa-apa apa sampean rumangsa kecewa apa sampean rumangsa kecewa kadang ingsun pengen takon maning Gusti sejatine ingsun kuwi arep tumuju nang endi Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra
Salam Koja Sastra. Punya opini? Punya cerita? Atau penasaran sama topik-topik anak muda zaman sekarang? Pantengin terus Youth Speak Up. Wadah buat anak-anak muda ngobrolin isu kekinian, inspirasi, dan tren yang lagi rame. Setiap Senin jam 4 sampai 5 sore di FM 91,2 atau live streaming di YouTube Radio Kota Batik. Bareng host dan tamu-tamu spesial yang kece pastinya. Youth Speak Up, saatnya yang muda yang bicara. Di dunia ini, gak ada yang gak bermasalah. Ya gak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Oke, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan Anda masih punya kesempatan ya untuk bisa bergabung baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, ada yang ikutan gabung. Kali ini saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Abbas di Comal ya. Baik, selamat malam Pak Abbas. Oke, saya bacakan WA-nya. Assalamualaikum Mas Ribu dan juga Mas Abror dan juga Mas Imam. Nah ini Pak Abbas cerita nih, dulu kalau tes kan ada tugas ngarang tuh, mengarangnya. Apakah itu termasuk dalam sastra? Waduh, ini pertanyaannya berat. Harus dijawab dengan apa ini? Bukan dia dan tidaknya ya, tapi harus ada penjelasan nih. Tapi kalau disuruh mengarang, seringnya saya itu nggak sesuai dengan tema. Bagaimana menurut Anda? Nah, siapa nih mau jawab? Mas Abror. Sebenarnya tugas apa ini mengarang ya, pelajaran mengarang itu kan ya menarik juga ya. Sekarang kan hilang tuh. Padahal itu bagus loh. Oh iya. Ya, saya dulu itu kalau ujian bahasa Indonesia pasti itu dulu yang aku garap. Betul. ABC itu nanti. Ya gini, kalau ini mungkin kalau itu dalam tarafnya, ini mohon maaf ya, ini jawaban pribadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau dia masih dalam taraf dunia pendidikan, kalau dia dunia tulis menulis, mengarang itu dia mungkin tujuan dari itu untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran, betul. Bagaimana melatih metodologi berpikir, bagaimana dia memberi sebuah reason, memberi alasan, terus dia bagaimana mendeskripsikan sesuatu. Itu kaitan untuk mengarangnya itu mungkin ada di situ dalam belajar mengajarnya, dalam KBM-nya, kegiatan belajar mengajar itu mungkin yang dituntut untuk itu adalah masih dalam level bingkai untuk menulis. Jadi dia belum memasuki kesusastraan. Jadi kalau
Kalau dia sudah taraf dasar itu sudah menguasai, baru dia berbicara tentang era zaman. Ya. Kalau dia sudah berbicara tentang zaman itu, zaman kemarin dan zaman depan, dia bisa dikatakan untuk memasuki sastra. Jadi dia masih belajar dasar-dasar untuk penulisan. Kalau KBM loh, kegiatan belajar mengajar. Betul. Nah, kalau dia sudah menguasai dasar itu, barulah beranjak untuk menguasai kesusastraan untuk membicarakan tentang zaman ini, zaman kemarin, atau zaman masa depan dengan berbagai macam karakteristik dengan karakteristik menulis lah. Nanti bisa disebut itu gaya dia untuk menulis seperti itu. Oke. Monggo. Mas Abrar? Oh, Mas Bo. Kalau apa tadi saya mengarang sering keluar jalur gitu tadi ya, keluar dari tema gitu. Ya kalau saya pikir sih tidak ada masalah ya. Iya. Itu kalau dalam bahasa sekarang kan out of the box. Out of theme. Out of theme. Keluar dari zona nyaman. Ya, jadi saya pikir sih tidak apa-apa. Artinya kan tulis saja kalau aja. Ya, kalau kita bicara mau menulis sesuatu, mau menulis tulis saja. Betul. Artinya ngalir nulis saja. Soal kemudian nanti begini dan begitu itu urusannya nanti kan, disitulah fungsi editing tadi kan. Artinya kita baca lagi bagaimana alurnya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kaitannya memang dengan tugas sekolah ini memang mungkin pada saat ulangan gitu ya, mengarang itu kan dibatasi waktu sih kan, memang spontanitas itu memang dibutuhkan ya. Betul. Sementara kan bicara menulis kan bukan sekedar saat ulangan saja, tapi kan mungkin juga perlu jam terbang dan lain sebagainya kan, perlu kebiasaan menulis dan sebagainya begitu. Sehingga memang kalau menurut saya materi pelajaran seperti itu memang harus ada lagi gitu kan. Iya. Harus ada dan harus tetap ada. Dulu kalau zaman sekolah itu kan, waktu saya sekolah dulu kan ada mading ya. Betul kan? Mading, majalah dinding. Artinya kan setiap kelas itu pasti atau satu sekolah yang dikelola oleh OSIS misalnya. Kalau zaman saya sekolah dulu itu satu kelas itu bikin mading. Iya, benar. Ya kan? Terus dikompetisikan. Iya, mading, dilombakan antar kelas gitu kan. Jadi kita bikin mading, yang kemudian yang ngisi rubrik sastra siapa? Ya. Ngisi puisi siapa? Ya, ada. Ngisi cerita mini siapa? Peristiwa atau kejadian-kejadian atau berita-berita tentang kelas gitu. Gitu kan. Nah, itu kan sekarang sudah hampir tidak ada ya. Tapi itu bagus loh sebenarnya. Kalau aku ngelihat ya, dengan membiasakan mading itu akhirnya siswa atau pelajar ini terbiasa untuk bekerja secara organisir. Oh iya, benar. Ada struktur, ada budaya kerja yang sedang dia belajarkan kepada siswa. Iya. Ini yang enggak ya. Kenapa sih? Enggak ada ya. Kan kenapa Pak Ribut sesuatu yang dulu tuh bagus gitu. Bagus banget. Aku enggak mau curhat. Cuman mohonlah Pak Menteri ya. Kenapa sekarang sudah nggak ada gitu ya Pak? Iya, jadi kenapa kok nggak ada gitu loh? Kenapa kok kemudian ditiadakan? Ya kalau misalnya alasannya sekarang siswa sudah nggak mau menulis, saya pikir itu tidak tepat juga untuk alasan ya. Kalau kemudian itu dijadikan satu kebiasaan yang kemudian memang dikelola oleh sekolah gitu ya, dilombakan dan sebagainya. Kelas itu wajib punya mading dan sebagainya. Ini menarik. Tadi Mas Bowo bilang bahwa ada ya katakanlah sebagian pihak lah ya yang mengatakan bahwa kalau misalkan siswa disuruh nulis udah nggak mau lagi karena mereka sudah nggak mau nulis gitu. Dulu masih ingat ya, kita kalau mau ngapa-ngapain segala sesuatu yang menjadi kebiasaan itu harus dimulai dari dipaksa. Kenapa jargon itu nggak muncul? Iya. Satu lagi, Mas Ribut. Kita kan punya pepatah ya, buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya, gitu kan? Iya. Artinya memang sebetulnya yang tidak bisa menulis itu gurunya, Bos. Dimulai dari guru. Iya, dimulai dari guru. Jadi guru itu kebanyakan tidak menulis gitu. Lalu memaksa muridnya untuk menulis.
ini kan menjadi satu gap gitu kan. Oh, banget. Ya, yang mestinya nggak begitu gitu loh. Kebiasaan menulis harus dimulai dari gurunya tadi, sehingga murid melihat, oh guruku menulis esai, menulis puisi, menulis karya sastra misalnya. Sehingga ini bisa memotivasi mungkin ya, memotivasi siswanya untuk setidaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya tadi. Nah, yang jadi persoalan itu sebetulnya adalah bukan siswanya yang tidak lagi mau menulis, tapi memang gurunya sendiri sudah tidak menulis gitu loh. Sibuk. Ya. Tapi ada fenomena juga, maksudnya apa? Yang saya lihat sehari-hari di rumah saya pribadi itu, sebetulnya kalau menulis itu anak-anak saya itu ada, tapi dia hanya menjadi tugas, hanya sebagai tugas. Jadi kayak dia nggarap matematika, nggarap PR kimia atau apa gitu ya, dia ada menulisnya, tapi kok menjadi hanya sekedar itu tugas saja, menggugurkan kewajiban gitulah ya. Hanya menggugurkan kewajiban. Jadi mungkin perlu ditambahi bahwa itu bisa membuka hatinya untuk menyenangi menulis, seperti membuka hatinya untuk menyenangi matematika, seperti itu. Jadi mungkin ada yang kurang dari guru atau dari apanya, saya nggak tahu, saya bukan bidang saya. Ya mungkin kalau lihat kok ini nggak sampai seperti ini, ya mungkin ada harus dari pendidiknya harus nge-push atau ini biar begini atau. Iya. Tapi aku sepakat sih bahwa anak itu murid lah ya, atau anak kita sendiri itu kan cenderung meniru ya. Iya betul. Ya kan, mereka adalah peniru paling handal gitu kan. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua gitu kan, yang menjadi panutan mereka itu ya yang ditiru. Kalau yang ditiru yang harusnya bukan memberi contoh ya, tapi menjadi contoh gitu loh. Itu yang agaknya susah tuh. Menuntut seperti itu. Katakanlah gini, saya tuh kalau saya ya lebih cenderung untuk katakanlah tulisan-tulisan ringan yang bukan karya sastra, itu biasanya artikel-artikel yang kadang-kala iseng doang. Itu kadang-kala saya cuma pingin memuji murid saya waktu masih ngajar di kampus itu. Untuk memuji mahasiswa saya bikin tulisan tentang dia. Bukan memprofil, tapi sekadar kemarin saya punya obrolan apa ya dengan si A. Oh ini menarik nih untuk saya tulis. Kutip. Saya tulis, terus kemudian saya linknya kemudian saya kirimkan ke dia. Nah itu kan bisa menjadi stimulan tuh. Betul. Buat mereka. Iya. Oh luar biasa itu, push yang luar biasa. Nge-pushnya kan halus, bukan hanya memuji. Keren, kamu punya tulisan keren gitu. Tapi kita enggak punya tulisan gitu kan. Ini kok jadi khas obrolan bapak-bapak ya. Lagi dongengin anak. Loh, bro, anak itu kan bukan persoalan kita punya anak ya, tapi lebih ke gap generasi kita ini loh. Iya, betul. Gap generasi antar generasi kita ini yang terlalu jauh. Ngerasa nggak sih anak teater sekarang, anak teater kita aja deh, berapa yang masih usianya Gen Z? Ada berapa masih, Bang? Ada nggak yang masih Gen Z? Ada, kemarin itu terakhir itu kita juga melatih yang baru lulus SMA juga ada, terus yang masih sekolah juga ada. Itu ya karena dipush orang tuanya, itu anak dari anggota teater kita. Gitu. Ya kita latih, terus dia manut nanti kita latih. Nanti blockingnya di sini, suaranya nanti diikutan lagi, gitu ya. Ya bisa. Tapi karena dipush orang tuanya untuk ikut, ya nggak apa-apa. Mungkin berawal dari dipaksa atau apa, mungkin dari situ bisa. Kadang-kadang untuk kebaikan itu perlu jebloskan, Mas. Iya benar. Tapi bener loh. Kayak kita aja deh, masalah nasib aja kan gitu ya. Untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik, kita harus menyadari bahwa ada kalanya kita memang harus merasakan terperosok jatuh yang sejatuh-jatuhnya gitu kan, hancur yang sehancur-hancurnya. Dari situ kita belajar untuk gimana sih cara menghimpun daya gitu. Ada satu kalimat yang tepat. Apa tuh? Setelah badai orang menjadi berbeda, Pak. Setelah badai. Ini kan hari ini nih. Boleh ini dikutip nih. Setelah badai
Orang menjadi berbeda. Orang menjadi berbeda. Ikan lele, ikan nila. Apa tuh? Bagus le. Ubur-ubur ikan lele. Ubur ikan lele. Ampun deh, hancur tuh. Penghancur pantun yang sesungguhnya adalah ubur-ubur ikan lele. Oh itu ada kalau anak saya itu bilangnya, pohon itu tidak jatuh tidak jauh dari rumah pak. Apa nggak hancur lagi itu? Kan pohon jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohon. Lah ini buah jatuh tidak jauh dari rumah pak. Apa lebih hancur itu? Iya ya, ya kalau rumahnya ada pohonnya. Kalau nggak ada itu kan yang jadi soal. Karena asumsinya kan pohon pasti ada rumah, ada pohon. Oh iya. Pohon buah jatuh kan pasti di sekitar rumah doang. Iya. Oke, Mama Sasa di kajian juga gabung. Terima kasih ya atensinya. Tapi pesan ini dihapus. Kenapa dihapus? Kenapa tuh? Gak tahu. Nah ini apa ya? Balik lagi ke persoalan kita yang malam hari ini kita. Jangan persoalan bapak-bapak ya. Oh bukan. Bapak-bapak sudah cukuplah dengan persoalannya. Tapi memang ya masalah lintas generasi ini kan estafet ya, kita agaknya mengalami kesulitan, terutama yang di kota Pekalongan karena skup kita di kota Pekalongan nih. Kita lihat bahwa sebenarnya mungkin ada banyak penulis di kota Pekalongan yang masih muda-muda. Persoalannya distribusi atau sistem industrialisasi ini yang belum tersedia. Nah, perlu nggak sih ada industrialisasi dalam dunia kepenulisan untuk di daerah gitu? Pekalongan ya? Bisa rasa penting ya, perlu ya. Apalagi itu yang memang menjadi didukung oleh penyelenggara kota ya. Sebagai apa? Sebagai bagian dari support system ya. Support system untuk menghidupkan tadi meminjam istilahnya Mas Imam tadi iklim kepenulisan berkesenian di Pekalongan ya saya rasa penting ya. Banget ya. Penting banget. Termasuk ruang-ruang publik yang digunakan memang untuk berdiskusi tentang kesusastraan. Ya. Itu dia. Kalau di Jogja itu kan ada Taman Budaya ya. Kalau kita ke Taman Budaya Jogja itu kan hampir setiap hari tidak pernah kosong gitu. Iya. Di sana ada aktivitas menggambar, anak-anak gitu kan belajar menggambar, kemudian tari, kemudian baca puisi gitu kan. Dan lain sebagainya. Artinya aktivitas-aktivitas itu menjadi satu hal yang kebiasaan gitu ya. Positif. Dibiasakan gitu. Dibiasakan. Orang tua ngantar anaknya yang SD untuk latihan nari. Sementara orang tuanya sendiri mungkin juga dulunya pernah berkesenian, ngumpul dengan sesama orang tua kan, saling berdiskusi dan sebagainya. Artinya sebetulnya hal-hal simpel-simpel itu memang perlu didukung ya. Dan semoga ini ada yang mendengar dari pemerintah kota ya. Harus. Sehingga ada upaya konkret yang mungkin bisa membantu menciptakan ekosistem itu. Sebelum pada akhirnya kita bicara banyak tentang minimnya karya kreatif dari Pekalongan, minimnya penulis kreatif dari Pekalongan misalnya atau bagaimanapun ya. Karena memang mungkin ekosistemnya atau support sistemnya itu memang tidak atau belum ya dioptimalkan. Nah ini saya mau nanya nih, kan saya nggak tahu kalau di Jogja itu seperti apa awal mulanya kan, memulai bagaimana membangun ekosistem. Di Pekalongan ini kan ekosistem kan belum terbangun. Nah gimana cara mulainya? Harus dari mana? Nah ini harusnya Mas Imam nih ya. Mas Imam membangun harus dari mana untuk membangun ekosistem ini? Mungkin dari rumah Pak. Enggak, maksudnya kan dia harus ada hulu dan hilirnya ya mungkin ya Pak. Iya, betul. Jadi kalau ataupun kita membangun dari yang dari gunung hulu ya. Kalau kita bangun dari hulu, berarti kita juga harus bisa menciptakan hilir. Kan seperti itu Pak. Kalau ini kita asing banget. Ya, maksud ini perumpamaan saja dalam artian kita membangun ekosistem menulis dalam artian
berarti kita juga menciptakan, mengkreasikan medianya, menciptakan media menulisnya, menciptakan reward-rewardnya, menciptakan gimmick-gimmicknya. Ya. Ekosistem itu nanti bisa terbentuk dengan itu tadi. Jadi ya memang harus ada penggeraknya, harus ada bersedia mengorbankan diri untuk memulai, memikirkan bagaimana untuk memulainya. Nah, menurut Mas Imam, kalau berarti kan kita harus menyediakan diri dulu kan. Dengan situasi yang ada di Kota Pekalongan seperti yang sekarang, kira-kira kita siap nggak ya bangun ekosistem itu? Enggak, saya malah jadi ingin balik bertanya dengan Bapak Ribut ini. Om Ribut ini. Saya tadi duduk ya mikir juga, Pak. Iya kan? Nah, ini Pak Ribut, Om Ribut saya tanya aja ini. Halo. Apa enggak eman-eman kalau ada talent menulis di Pekalongan yang terbuang sia-sia, enggak diasah oleh kita sebagai jenengan sebagai seniornya. Apa eman-eman sih ada anak-anak dari SMP, SMA yang seperti itu. Nah, itu apa enggak menggerakkan hati jenengan untuk membuat ruang-ruang publik itu untuk menulis, untuk sesuatu. Enggak, sebetulnya gini, kalau juga. ruang publik itu kan hubungannya tidak hanya dengan pelaku kreatifnya Artinya kan ini bicaranya kompleks ya. Artinya Iya. Ada banyak. Di situ ada banyak elemen yang memang harus dilibatkan. Betul. Bicara tentang penggerak tadi kan juga pasti di semua kota kan juga pasti ada mungkin dewan kesenian atau dewan kebudayaan atau dewan apapun itu yang mungkin berbeda-beda nama tapi satu gitu kan, yang mungkin juga itu bisa menjadi penggeraknya dan sebagainya untuk membuat satu aktivitas konkret yang didukung oleh. Nah, ini ngomongin itu KTP ku bukan Pekalongan ya, Bos. Itu kalau saya cenderung ke ini, Pak, ke kita pribadi aja. Saya berangkat dari yang kecil. Dari yang kecil kan Pak Ribu sudah banyak kan, slogan macam-macam kan sudah digerakkan, beliau sudah menggerakkan banyak. Capek tapi. Capek karena capek ya. Capek banget. Cuman ya seneng sih. Kalau aku biarpun capek tetap seneng. Artinya gini. Kalau sekarang kan aku sudah menciptakan sistem tuh. Slogan itu sekarang udah jalan sendiri tanpa harus aku ini. Itu kan seperti yang kita bilang kan seperti itu tadi, ada hasilnya, ada dari hulu ke hilirnya udah ada, tinggal mengembangkannya menjadi banyak yang bisa terlibat di situ. Talent-talent banyak yang bisa belajar dari situ. Kita harus berprestasi muluk tapi bisa mengasah masyarakat yang ada sekitar itu udah cukup. Sementara seperti itu. Kalau bermimpi muluk ya mari kita ke Jakarta. Ya benar. Iya aku pun pengennya gitu. Ya sementara ada lagunya itu. Ke Jakarta aku. Iya. Kalau mau kayak gitu, aku sempet ngobrol sama Mas Jujur. Wah, kapan waktu pokoknya udah lama. Bud, kamu itu nggak pantas tinggal di Pekalongan, kata dia gitu. Nah kenapa? Udah deh kamu ke Jakarta aja sih. Mendingan ke Jakarta aja kamu. Mas, aku nggak pingin besar di Jakarta. Kalau besar di Jakarta sudah biasa. Besar di kota sendiri itu loh, harus diupayakan gitu loh. Itu yang menjadi cita-citaku. Nah, terus apa langkahmu? Yaitu sama teman-teman. Nah, udah sampai mana? Loh, teman-teman sudah jalan. Mereka sudah menciptakan sistem. Saya tinggal support di belakang aja. Ngikut aja. Cuman ya itu tadi, untuk booming sampai ke mana-mana, ini yang memang harus dibutuhkan. Itu nggak perlu, Pak. Nanti berapa puluh tahun kemudian nanti akan jadi pembicaraan. Gitu nggak harus sekarang dibicarakan. Oh jangan. Jadi maksudnya gini, kalau kita menciptakan sesuatu itu jangan dilihat
saat ininya. Tunggu 50 tahun, 20 tahun ke depan pasti ada yang membicarakan kita. Ya kan? Iya benar. Sekarang kita nggak usah hiraukan orang mau bicara apa, yang penting kita benar. berkarya, kita terus menghasilkan sesuatu yang produktif, yang nyata bagi masyarakat, berguna. Biarlah nanti 10 tahun, 20 tahun lagi mereka membicarakan kita yang sudah almarhum. Asik. Ya. Mulia ya. Mulia banget, ya ampun. Ini kayak sudah mulai detik-detik konklusi ya. Kayaknya kan obrolannya sudah ke konklusi nih. Oke, Mama Sasa gabung lagi. Malu Mas katanya. Oke, gak apa-apa. Oke, nah ini mumpung ada Mas Bowo, ada Mas Imam nih. Ini buku ini berarti dijual? Kalau buku dijual ya. Karena itu kan yang memasarkan itu kan penerbitnya. Kalau itu dijual secara umum. Berapa harga? Itu aku nggak tahu, lupa tuh. 6 apa 8 ya? Apa 7 ya? 86 ribu. Oh ya lumayan nih. Wah ini keren nih, wajib dimiliki nih. Iklan nih. Ya, jadi itu memang harus Pak, kalau bagi komunitas teater itu bagi saya wajib, karena itu bisa menjadi pilihan-pilihan untuk pementasan. Karena memang kemarin kata ada teman yang nyari itu ya, naskah remaja itu susah dia konsumsi untuk remaja itu kan. Itu juga bisa menjadi pilihan-pilihan. Betul. Dan naskahnya boleh diobrak-abrik. Bebas untuk diobrak-abrik. Yang mana? Silakan diberi statement. Boleh. Apa itu? Ini boleh nggak nih naskah ini diobrak-abrik sama kreatornya, entah itu sutradara. Ya, saya waktu belajar diadaptasi, belajar menulis kreatif awal-awal dulu kan pelatih saya itu bilang, kalau kamu menulis karya sastra, kamu harus sadari bahwa karya sastra adalah anak tiri dari pengarangnya. Oke. Artinya karya sastra itu boleh diinterpretasi semau-maunya pembaca gitu ya. Secara tafsir pembacanya. Lalu kemudian dari interpretasi itu diaktualisasi dalam bentuk apapun, ya itu sudah menjadi ya itu yang dia tangkap gitu kan. Nah, seorang pengarang sudah tidak lagi bisa cawe-cawe gitu ya, cawe-cawe dalam tanda petik. Oh karepku tuh begini loh, karepku tuh begitu loh dan sebagainya. Kan nggak bisa begitu ya. Ini kayak ini ya, saya jadi ingat ini pengarang telah mati. Ya kan gitu. Betul. Konsepnya gitu. Nah sehingga kalau pertanyaannya boleh diobrak-abrik itu maksudnya boleh diadaptasi gitu ya maksudnya. Oh ya pasti boleh dong. Pasti boleh. Dan apa namanya, kalau seandainya mau mementaskan ya monggo dipentaskan saja, kalau saya seperti itu. Jadi siapapun yang mau mementaskan ya monggo saja. Oke deh. Dan di workshop nanti itu menjadi free gift ya, menjadi apa namanya, menjadi merchandise. Merchandise yang include dari 200.000 tadi itu. Nah makanya ikut workshop, segera daftar. Udah berapa orang yang daftar nih? Sementara sekitar 7 kuota terbatas, mungkin kita hanya sekitar di bawah 30-an lah. 30 maksimal 30 ya. Satu kelas itu isi 30 biar lebih intensif. Private. Ya harus intensif. Saya waktu kemah menulis saja saya batasi peserta nggak boleh lebih dari 50. Ya, karena kalau workshop terlalu banyak itu repot ya, artinya jadinya kayak seminar malah. Betul, dan akhirnya nggak efektif. Apa yang disampaikan juga nggak nyantol. Ya, karena kalau workshop itu esensinya kan sebetulnya mungkin komposisi 20% teori atau 30% teori, sisanya praktek kan. Harusnya begitu. Kalau seminar kan mungkin kebalikannya ya. Karena prakteknya jauh lebih sedikit dan sebagainya. Ini kalau kebanyakan orang jadi nggak fokus, nggak dapat banget lah. Ini juga kesempatan untuk menjadi anggota dari teater kita, regenerasi dari teater kita Pekalongan. Yang mengikuti workshop ini otomatis nanti bisa menggunakan semua fasilitas dari teater kita Pekalongan. Kalau tampil bisa memakai nama teater kita Pekalongan. Seperti itu. Iya. Mau dong aku jadi anggota teater kita. Mau ya silahkan terjerumus.
Enggak, ini maksudnya bukan menjerumuskan, tapi kita sebetulnya dari teater itu kita bisa belajar tentang kehidupan, bagaimana kita memahami watak. Nah, kalau kita berproses kreatifnya ada memahami watak, riset watak, eksplorasi watak, ya kan? Kemudian juga ada alur cerita, kita bisa memahami itu. Juga bagaimana kita harus bekerja sama dengan lighting, bekerja sama dengan manajer stage, panggung, macam-macam itu. Dari situ kita bisa tahu bagaimana kita yang mencari kepribadian loh ya, bisa sangat bermanfaat saya kira. Betul. Kita bisa menemukan sebenarnya kita di posisi mana sih sebagai manusia gitu kan. Iya. Oke. Nah, ini perlu nggak sih closing statement? Closing statement masih Mam. Monggo. Ya. Kalau saya masih dalam jalurnya, ikutlah workshop. Berbondong-bondonglah untuk ikut workshop. Anda tidak rugi. Ikutlah workshop pokoknya, ikutlah workshop. Jangan lupa teater kita. Enggak rugi asli. Ini bagus. Enggak rugi. Saya sendiri merasakan dampak ikut teater. Dulu saya adalah seorang yang sangat pendiam, pemalu. Jadi enggak pinter ngomong. Begitu masuk teater baru terasa. Ya, betul. Begitu masuk teater baru bisa mikir, oh ya ternyata dunia ini terlampau indah untuk tidak ditulis. Betul. Iya. Jadi memang pada akhirnya ini menjadi solusi ya, kalau misalkan ada teman-teman kawan-kawan remaja itu yang mungkin kurang percaya diri itu di sekolahnya, kemudian kurang bisa bergaul, menyesuaikan tempatnya dan lain sebagainya begitu. Barangkali dengan melalui keikutsertaan mereka di workshop teater seperti ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bicara, public speaking dan lain sebagainya gitu ya. Membangun karakter pada akhirnya kan begitu juga. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Jadi memang bicara teater sebetulnya outputnya bukan sekedar acting sebetulnya kalau menurut saya ya. Jadi bukan sekedar acting, bukan sekedar memiliki kemampuan vokal yang baik dan sebagainya, tapi juga membangun kerangka berpikir yang lebih baik dan lebih sehat. Seperti itu. Sepakat. Tapi kesepakatan kita harus kita akhiri. Oke. Kita harus sepakat berakhir. Kita harus sepakat bahwa ini harus diakhiri. Iya. Karena Koja Sastra masih dibatasi sampai jam 9. Oke. Siap. Kalau mau lanjut nanti di belakang. Sambil ngopi. Waduh, batuk dulu nih. Oke. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif karena masih ada banyak informasi lainnya. Dan Anda kawan nanti pada pukul 10 malam saya masih akan bersama Anda di Riyad Malam spesial Majuwon, malam Jumat Kliwon. Asik kan? Malam Jumat Majuwon kan berasa Korea. Majuwon. Padahal itu ada lamanya loh, Pajuwon. Apa itu? Papa Juwon. Ya saya kan harus mengikuti zaman nih. Oh ini lagi musimnya Korea, ya udah deh bikin nama yang agak ke Koreaan. Apa nih? Majuwon, malam Jumat Kliwon. Majuwon ditunggu Pajuwon. Di Pawon. Oke. Koja Sastra harus akhiri dan kita jumpa lagi minggu depan dengan tema-tema yang menarik lainnya dan tentunya dengan bintang tamu yang juga seru lagi. Terus pantengin terus Koja Sastra ya. Nanti setelah ini saya akan upload di YouTube Koja Sastra. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.